Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla resmi melaporkan peneliti forensik digital Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang dinilai tidak benar. Yusuf Kalla menyatakan, tudingan yang menyebut dirinya sebagai pihak yang mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak berdasar dan telah merugikan dirinya. Laporan ini pun telah diterima oleh Barreskrim Polri pada Rabu 8 April 2026. Usai membuat laporan, Yusuf Kalla mengungkapkan bahwa proses pelaporan berjalan cukup panjang. Ia menegaskan, tudingan yang beredar luas tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap dirinya. Menurutnya, tidak masuk akal jika ia disebut mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk membiayai pihak tertentu dalam mempersoalkan ijazah mantan presiden. Yusuf Kalla menilai, informasi yang disampaikan tanpa dasar tersebut telah mencoreng nama dan martabatnya. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal seperti yang dituduhkan. Sebelumnya, kuasa hukum Yusuf Kalla menyebut bahwa Rismon Sianipar sempat menyampaikan pernyataan yang menuding adanya elit di balik polemik ijazah tersebut. Dalam pernyataan itu, disebutkan bahwa Yusuf Kalla diduga memberikan dana hingga 5 miliar rupiah kepada sejumlah pihak. Termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk memperkarakan isu ijazah Joko Widodo. Namun, tudingan tersebut dibantah keras oleh Yusuf Kalla. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat, apalagi mendanai upaya tersebut. Menurutnya, tuduhan itu tidak hanya tidak benar, tetapi juga telah menyebar luas dan berdampak pada reputasinya. Jokowi itu bukan presiden, saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Nah, itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya. Bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Jokowi.
Dan sekali lagi kita karena itu sudah menyebar apapun ya laporkan itu karena nama baik saya. Pak KRS kan sudah membantah Pak kalau itu ternyata hasil editing dari AI. Tanggapan Bapak gimana Pak? Wah, saya tidak tahu. Ya. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan ratusan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang itu. Bisa saja dia minta ongkos. Tidak membantah bahwa saya membayar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar, Pak juga 5 miliar. Mungkin ada manfaatnya, tapi kalau bantahkan itu ya bodoh. Artinya Pak, tapi kalau Pak sendiri sudah komunikasi nggak Pak dengan Pak JK sendiri Pak? Aku tidak kenal orangnya, dan tidak pernah ketemu. Pak sudah komunikasi dengan Pak Jokowi Pak? Iya, masalah saya, martabat saya yang nah, saya tidak pernah punya sifat itu mengerti orang dari belakang. Kalau saya tidak suka saya atau tidak benar, masa saya bayar orang darat. Pak, selain Pak Rizwan ada lagi yang dilaporkan? Ya, itu aja. Termasuk itu aja mengedarkan di berita. Pak, barang bukti Pak terakhir Pak, barang bukti. Ada. Ya rekaman macam-macam di TV. Direkam semua, ada rekaman. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah pengacara, apakah saya ini tanpa waktu saya hilang dilibatkan, tanpa dilibatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi saya yakin bahwa ini sangat sebenarnya untuk kita stoplah di perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan jasanya kan yang asli dan itu aja supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Jadi saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita salah 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Siap masyarakat saya. Dan saya yakin begitu. Daripada kita berseterusan, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Itu yang kita harapkan. Yang selesailah bulan ini menunjukkan ini jasa saya. Selesai lah itu. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden, tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil. Ya, setuju kan? Ya, terima kasih ya. Pak, isu lain boleh Pak? Isu lain Pak, gencatan senjata Pak. Yusuf Kala juga menekankan bahwa hubungannya dengan Joko Widodo selama ini berjalan baik. Keduanya pernah bekerja bersama dalam pemerintahan selama 5 tahun saat Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden. Atas dasar itulah, ia menilai tudingan tersebut tidak masuk akal.